Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Putri Listin dengan NRP 312352108. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, yakni mencari referensi jurnal dengan judul Pemilihan Bibit Karet menggunakan metode TOPSIS. Langsung saja kita ke hal yang harus dibahas. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada problem, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada metode yang digunakan, dan yang kelima ada aplikasi yang digunakan, juga yang terakhir adalah hasil analisa. Langsung saja kita ke bab yang pertama, yaitu latar belakang. Sistem pendukung keputusan sangat penting dalam pemilihan bibit karet karena membantu petani mengatasi kompleksitas dalam menilai berbagai kriteria seperti kualitas morfologis, produktivitas lateks, dan ketahanan terhadap lingkungan. SPK memberikan analisis objektif berdasarkan data, mengurangi risiko kesalahan subjektif, mempercepat proses keputusan, dan memastikan pemilihan bibit yang optimal untuk mendukung hasil perkebunan yang maksimal. Yang kedua ada problem. Pemilihan bibit karet yang berkualitas sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan tanaman. Namun, banyaknya kriteria yang harus dipertimbangkan membuat keputusan seringkali subjektif. Sistem pendukung keputusan atau SPK membantu mempermudah proses ini dengan memberikan rekomendasi objektif dan akurat berdasarkan data, sehingga mendukung keberhasilan usaha tani karet. Untuk bab yang ketiga ada tujuan. Jadi tujuan penerapan SPK dengan metode TOPSIS pada studi kasus pemilihan bibit karet adalah untuk memberikan rekomendasi objektif dalam menentukan bibit karet terbaik berdasarkan kriteria yang relevan. Yang keempat ada metode yang diusulkan. Jadi metode yang diusulkan dalam jurnal yang setelah saya baca adalah TOPSIS atau Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Metode ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam memilih bibit karet terbaik. TOPSIS bekerja dengan prinsip bahwa alternatif terbaik memiliki jarak terdekat dari solusi ideal positif atau alternatif yang optimal. Dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif adalah alternatif yang paling tidak diinginkan. Untuk yang kelima ada aplikasi yang digunakan. Jadi aplikasi yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah aplikasi berbasis mobile yang dikembangkan menggunakan Android Studio. Aplikasi ini dirancang untuk membantu petani dan masyarakat dalam memilih bibit karet terbaik dengan penerapan metode TOPSIS. Input pada aplikasi berupa data alternatif dari setiap kriteria, sedangkan outputnya adalah hasil dari peringkat bibit berdasarkan perhitungan metode TOPSIS. Ini adalah langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode TOPSIS, yakni yang pertama adalah menentukan kriteria dan bobot. Dalam studi kasus, kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi bibit karet meliputi bentuk payung, posisi tangkai daun, bentuk tangkai daun, warna daun, bentuk daun, tulang daun, dan ketebalan. Yang kedua adalah menentukan alternatif bibit. Alternatif bibit yang dievaluasi adalah jenis-jenis bibit karet yang tersedia, misalnya bibit A, bibit B, dan bibit C dengan data performa yang sudah dikumpulkan dari hasil uji atau survei lapangan. Nah, maka dari itu dibentuklah sebuah matriks keputusan atau alternatif dikonversi ke nilai sesuai numerik sesuai data yang tersedia dalam jurnal. Matriks keputusan dibangun berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Kemudian langkah kedua adalah membuat matriks keputusan yang ternormalisasi dengan menggunakan rumus yang sudah saya tampilkan di layar. Kemudian dari data-data yang terkumpul dari matriks keputusan dinormalisasi dengan menggunakan rumus sehingga muncul data-data yang ada di dalam tabel tersebut. Yang ketiga, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot dengan rumus yang sudah saya tampilkan. Setelah normalisasi, nilai-nilai dalam matriks dikalikan dengan bobot kriteria masing-masing. Yang keempat adalah menentukan solusi ideal positif atau A+, dan solusi ideal negatif atau A-. Solusi ideal positif atau A+ merupakan nilai terbesar dari setiap kriteria, sedangkan solusi ideal negatif A- adalah nilai terkecil dari setiap kriteria. Yang kelima adalah menghitung jarak antar alternatif ke solusi ideal positif dan negatif dengan menggunakan rumus itu. Jadi, nilai-nilai yang dalam tabel merupakan jarak antara alternatif ke solusi ideal positif dan negatif. Yang terakhir adalah menghitung nilai preferensi atau CI. Jadi, menghitung nilai preferensi atau CI ini menggunakan rumus
yang sudah saya tampilkan dengan menggunakan data-data yang sebelumnya kita cari dengan di langkah-langkah sebelumnya. Kemudian setelah menemukan nilai preferensi atau CI, melakukan perankingan sesuai dengan nilai tertinggi. Dan di sini bibit 1 mendapatkan nilai 1, sedangkan bibit 2 mendapatkan 0,3 dan bibit 3 mendapatkan 0,3 juga. CI berada dalam rentang 0 hingga 1. Jadi semakin besar maka semakin baik alternatif tersebut. Jadi kesimpulannya bibit 1 adalah pilihan terbaik karena memiliki nilai preferensi tertinggi, sedangkan bibit 2 dan bibit 3 memiliki nilai preferensi yang lebih rendah. Yang keenam adalah hasil analisa. Metode TOPSIS efektif dalam mendukung pemilihan bibit karet dengan menghasilkan rekomendasi objektif berdasarkan kriteria seperti bentuk dan warna daun. Hasil perhitungan mengidentifikasi bibit 1 sebagai alternatif terbaik dengan nilai preferensi tertinggi sesuai validasi pakar. Penggunaan aplikasi mobil mempermudah petani mengakses sistem, menjadikannya solusi praktis dan akurat untuk meningkatkan produktivitas perkebunan karet. Jadi itu tadi adalah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.